Betapa kagetnya Darmawan saat dia mengetahui kalau ternyata Nadia adalah anak kandung dari Rianti yang selama ini dirahasiakan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2024. Nah, episode kali ini sepertinya membuat kita geram nih guys, karena ternyata dua orang pemain baru di sinetron Saleha ini akan menjadi orang-orang yang jahat. Intan pun sepertinya juga akan termakan hasutan dari Nadia, dimana sekarang si Intan ini mulai merasa risih lah dengan sifat baik dari suaminya Dani terhadap Saleha. Jadi dia sering cekcok, sering marahan, kemudian ya pokoknya ada aja lah kesalahpahaman di antara mereka berdua yang membuat si Dani juga capek menghadapi istrinya, tapi sayangnya dia juga tidak bisa harus bersikap seperti apa terhadap si Intan ini karena memang dia masih sangat amat peduli dengan Saleha. Kemudian ya si Intan juga nggak bisa mentolerir lagi gimana sifat Dani yang terlalu baik seperti itu ya kepada Saleha, yang membuat dia tuh jadi tidak tenang, jadi sering marah, sering tersinggung. Dia ya yang paling parahnya ya cemburu juga karena dia merasa itu adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Dani secara diam-diam terhadap Saleha, walaupun Saleha tidak membalas cintanya Dani. Tapi ya tetap aja yang tersakiti sekarang ya Intannya, karena Intan merasa sifat Dani sangat amat berlebihan lah perhatiannya terhadap Saleha. Bahkan Saleha ini kan sudah mempunyai Nando, tapi masih aja terlalu perhatian gitu si Daninya terhadap Saleha, yang membuat dia tuh jadi nggak tenang. Jadi ya merasa terlalu di baik-baikin banget gitu Salehanya sama Dani ini, dan sedangkan dia sebagai istri yang semestinya harus diperhatikan, yang semestinya juga harus disayang, tapi tidak mendapatkan sama sekali nih si Intan ini. Nah, hal inilah yang membuat Nadia tuh jadi mempunyai kesempatan, dimanfaatkan nih kesempatan tersebut oleh Nadia untuk berusaha memanas-manasi Intan agar Intan ini bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan kaki tangannya Nadia untuk menghancurkan Saleha. Ditambah lagi sekarang posisinya Saleha benar-benar dalam keadaan yang tidak sehat, harus banyak istirahat, tapi gara-gara kesalahpahaman di antara Dani dan Intan, jadinya Saleha jadi kepikiran nih pastinya nanti. Dan jujur Nadia benar-benar kurang ajar banget ya guys ya. Di atas Rianti, Dita, dan Siska ternyata ada Nadia loh guys. Mimin sih berpikir kalau Rianti, Siska, dan Dita itu ya udah paling jahat lah di sinetron Saleha ini. Tapi nyatanya kehadiran Nadia di sinetron ini wah benar-benar sangat amat kurang ajar. Dia benar-benar hampir berhasil gitu untuk membuat rencana-rencana jahat, seolah rencana jahat ini tidak dia yang membuat. Kemudian dia juga berhasil menutupi identitas dia yang sebenarnya. Dia berhasil menutupi kalau dia itu anak dari Ibu Rianti, sedangkan yang mengetahui itu semua ya si Dita. Sebenarnya Mimin sangat amat berharap kalau Dita akan memberitahu ya siapapun lah, Pak Rahmat mungkin, kalau bisa sih Pak Darmawan atau Bara ya, kalau Nadia itu adalah anak dari Rianti. Karena walau bagaimanapun jika mereka sudah mengetahui tentang itu semua, wah pasti Nadia bakalan gampang lah untuk dikalahkan, bakalan gampang untuk dijahatin balik ya. Karena sekarang ini semua orang nggak tahu, dan bahkan dia pinter banget untuk memanipulasi semuanya. Ya nggak beda jauh lah dengan Ibu Rianti. Kalau dulu Bu Rianti emang pinter banget kan, gimana caranya dia untuk ya mendramatisir semuanya, kemudian dia nggak mau kalah lah, pokoknya segala macam tuh wah turunnya tuh plek ketiplek pada Nadia ini nih guys. Bahkan Nadia ini jauh lebih parah nih dari Ibu Rianti. Jadi
sekarang usaha Nadia ya hanya satu, yaitu dia ingin menjadikan Intan sebagai kaki tangan dia secara tidak langsung, memanfaatkan kecemburuan Intan terhadap Saleha, di mana Dani ya perasaan Intan ini benar-benar harus dipermainkan banget lah oleh Nadia ini agar ya terlihat Dani lebih berpihak kepada Saleha daripada dia, dan pastinya nanti Intan bakalan menyesal banget sih, karena walau bagaimanapun sekarang Intan ini tahu kan kebaikan Saleha itu seperti apa. Dia juga tahu mestinya Saleha ini sebaik apa nih selama ini sama dia. Dan seso sweet apalah si Saleha ini kan sama si Intan. Tapi sayangnya Intan malah malah membalaskan kebaikan itu dengan kejahatan. Karena apa? Karena dia cemburu dengan Dani. Ya sebenarnya ini sih kesalahan Dani juga. Harusnya Dani sebagai seorang suami ya perhatian juga dong sama istrinya ya. Jangan sampai membuat istrinya jadi merasa merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan. Karena kan walau bagaimanapun seorang perempuan itu kan punya perasaan yang cukup tinggi ya. Jadi ya harusnya ya sebagai seorang suami ya so sweet dong sama si Intannya juga. Jangan mikirin Saleha doang. Karena walau bagaimanapun memang kita tahu kalau Dani ini suka sama Saleha. Tapi kan Dani juga sadar kalau Saleha itu punya suami, punya pak ayah yang sayang sama dia juga, punya adik laki-laki yang juga menyayangi dia dan berusaha untuk menjaga dia. Jadi ya kalau bisa Dani pun ya harus tahulah batasannya seperti apa. Tapi sayangnya sekarang memang Dani ini ya mungkin memang Saleha juga butuh banget perhatian dari banyak orang ya guys ya. Karena sekarang kan terbukti juga Saleha ini belum aman lah istilahnya. Ditambah lagi dengan Ibu Dita yang sudah mengatakan kepada Pak Darmawan kalau orang yang sebenarnya ngejahatin Saleha itu bukanlah Ibu Siska ataupun pembantu di rumahnya Pak Rahmat, tapi itu ada hubungannya dengan orang lain yang masih sedang berkeliaran di luaran sana. Dan hal tersebut ya harus bisa diketahui oleh Pak Darmawan lebih lanjut ya kalau Pak Darmawan memberikan sejumlah uang yang banyak lah kepada Dita agar Dita ini bisa membocorkan semuanya. Tapi tentunya Dita tidak sebodoh itu ya guys ya, walaupun nanti dia mendapatkan uang yang banyak, Mimin yakin kalau nanti itu dia akan bisa mempermainkan itu semua. Ditambah lagi dia mungkin saja juga akan bekerja sama dengan Nadia untuk menutupi semuanya. Tapi ya nanti kita lihat kalau si Dita ini kan sudah mengetahui kebusukan dari Nadia ataupun suaminya Ferdi. Jadi dia takut nih kalau nanti si Dita ini malah mengatakan hal-hal yang memang merugikan Ferdi dan Nadia. Ya tentu Ferdi dan Nadia merasa sangat amat ketakutan dan pasti rencana jahat mereka akan ya kacau sekacau-kacaunya. Tapi ya nanti kita lihat deh mau sampai seberapa lama nih kita akan melihat kejahatan dari Nadia dan Ferdi ini. Karena sekarang gak bisa dipungkiri kalau tahta tertinggi kejahatan itu memang dipegang kepada dua sejoli jahat itu ya guys ya, yaitu Ferdi dan Nadia. Dan sekarang ya di bawahnya masih ada Dita. Tapi kalau Dita sudah mengetahui semuanya dan bisa mempermainkan semuanya, ya tentu kembali ratunya itu adalah Dita nih guys. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri ya, si Dita ini udah bisa menyingkirkan Rianti, menyingkirkan Ibu Siska secara tidak langsung, dan sekarang ya dia sudah mengetahui juga kartu as dari Ferdi dan Nadia. Ya sebenarnya sih gampang juga bagi dia untuk mengalahkan Ferdi dan Nadia ini. Tapi sayangnya dia tidak mempunyai uang sama sekali aja, makanya dia tidak bisa berkuasa. Coba aja kalau dia kaya raya ya, wah udah kalah banget sih itu ya, si Ferdi dan Nadia ini. Dan mungkin saja harta Pak Rahmat pun juga berhasil dia rebut semuanya. Dan ya nanti kita lihat aja nih guys, akan seperti apa nih alur ceritanya. Dan kira-kira menurut kalian jika Pak Darmawan tahu nih kalau ternyata Nadia itu adalah anak dari Rianti yang sengaja ditutupi oleh Rianti selama ini, dan
Bara juga pastinya bakalan kaget banget karena ternyata dia mempunyai kakak yang ya 11-12 sifatnya dengan sang ibu, dan pasti itu semua akan membuat Bara dan Darmawan tuh bakalan stres banget sih. Ditambah lagi jika nanti kalau ternyata nih kandungan Saleha benar-benar tidak bisa tertolong lagi dan mungkin bahkan nyawa Saleha juga akan menjadi taruhannya. Wah, tentu ini bakalan jadi momen yang terepik banget nih di sinetron Saleha ini. Jujur sebenarnya sangat amat meresahkan ya guys ya si Nadia ini, karena kehadiran dia yang kita pikir akan baik gitu ya, tapi nyatanya jauh lebih iblis dari yang kita kira. Bahkan nih si Dita aja nih bisa dia lumpuhkan hanya dalam waktu beberapa saat saja. Tidak kurang dari 4 bulan dia sudah bisa melumpuhkan Gania, melumpuhkan dalam artian yang benar ya, kemudian melumpuhkan si Dita juga, karena Dita ya terancam tidak mendapatkan apapun juga kalau tidak mengikuti perintah dari si Nadia ini dan Ferdi ini. Nah sekarang dia berusaha untuk menjebak si Intan, menjebak perasaan Intan agar nanti Intan marah. Kemudian ya ternyata memang di episode kali ini Saleha sepertinya akan celaka lagi. Kasian banget ya guys ya, kenapa sih Saleha ini selalu saja menderita hidupnya. Ya kalau dibilang sial sih beneran sial sih ya kalau dipikir-pikir si Saleha ini, karena dari dulu sampai sekarang masih aja dia tetap memikirkan perasaan orang lain, sampai dia tidak memikirkan bagaimana nyawa dia akan terancam atau enggaknya ya. Nah kemudian apakah di episode kali ini tuh kita akan melihat kesedihan yang luar biasa dari Nando juga nih, dan Dani pastinya juga bakalan marah banget sih sama Intan ya, karena gara-gara Intan Saleha jadi celaka, dan pastinya Dani akan merasa sangat amat kecewa nih dengan Intan ini, karena ya tidak bisa mengendalikan diri dia juga sebagai seorang istri. Dan Dani ya harusnya bisa sadar diri juga ya guys ya kalau dia memang melakukan kesalahan selama ini terhadap Intan, dan kalau bisa ya perbaikilah hubungan Intan dengan Dani, karena kalau Dani hubungannya udah baik sama Intan pastinya Intan akan baik juga nih dengan Saleha dan tidak akan termakan rayuan dari Nadia ini. Dan bahkan mungkin kalau Dani dan Intan ini udah baikan, pastinya Mimin yakin banget kalau nanti dia bisa mengalahkan orang-orang yang jahat, membantu Saleha dan Nando juga. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki sekarang adalah hubungan Intan dan Dani dulu nih, agar tidak ada kesalahpahaman yang akan dibuat, atau ya kalau mereka berantem itu tuh akan gampang banget bagi si Nadia untuk masuk menghancurkan rumah tangganya Intan dan Dani. Kemudian ya gampang juga bagi Nadia untuk masuk untuk menghancurkan pernikahan Saleha dan Dando setelah ini. Udah gak sabar banget ya nontonnya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.